Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita senang sekali pada hari ini bersama-sama kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kita bersama dengan orang-orang percaya di dalam sepanjang zaman. Kita bersama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat. Datang di hadapan Tuhan, datang di hadapan Sang Raja kita yaitu Kristus untuk boleh beribadah kepadanya. Di dalam satu kebaktian Bapak Ibu sekalian di satu gereja yang tidak terlalu besar, satu hari datang seorang ibu beribadah dengan memakai topi yang lebar. Topi itu lebar dengan ada hiasan-hiasan bunga dan mengganggu bagi orang-orang yang duduk di belakang. Dan ibu itu bukan cuma pakai topi itu dalam minggu itu. Minggu depan dia pakai lagi topi itu. Orang di belakang jadi terganggu karena menghalangi banyak orang bisa melihat ke depan. Minggu berikutnya dia pakai lagi, sampai 2 bulan dia pakai lagi. Akhirnya jemaat merasa tidak nyaman. Majelis pun rapat dan majelis mengatakan kita harus berbuat apa kepada ibu ini. Kita harus tegur Pak. Waduh siapa yang tegur? Tampaknya galak. Bagaimana ya kita tunggulah 1 bulan lagi. 1 bulan tunggu ibu itu tetap pakai topi yang lebar itu. Akhirnya mereka mengatakan tidak bisa tidak, kita harus tegur. Siapa yang harus tegur? Bapak lah, Bapak ketua majelis. Nah jadi ketua majelis ada salibnya sendiri. Maka ketua majelis diutus pergi menegur ibu itu. Maka pada hari Minggu dia tunggu ibu itu datang. Begitu ibu itu datang pakai topi yang besar lagi. Langsung ketua majelis mengatakan maaf Bu, saya harus menegur. Langsung ibu itu berkata, puji Tuhan, haleluya. Loh kenapa Bu puji Tuhan, haleluya? Saya sudah berjemaat di sini 1 tahun, belum pernah ada yang tegur saya. Saya sengaja pakai topi yang lebar supaya ada yang tegur. Tapi saya tunggu sampai 3 bulan, tidak ada yang tegur. Puji Tuhan hari ini, jikalau Bapak menegur saya, maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita sudah lama di sini, belum pernah ada yang tegur. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan puji Tuhan, haleluya, menegur satu dengan yang lain. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Sekali lagi dengan bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali Bapak Ibu boleh menyanyi bersama-sama memuji Tuhan dengan bersukacita. Ini menjadi satu hal yang menarik orang-orang kepada kekristenan pada masa gereja mula-mula. Ketika orang-orang Kristen pertama-tama di Yerusalem, mereka berkumpul di rumah-rumah. Mereka berkumpul memuji Tuhan, mereka berkumpul membaca firman, dan rumah mereka tidak seperti rumah pada zaman sekarang. Rumah yang tertutup, kita bisa menutup jendela, rumah yang cukup kedap suara, orang tidak mendengarkan apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka berkumpul, makan bersama, mereka memuji Tuhan, membaca firman, berdoa di rumah-rumah yang terbuka. Dan ketika mereka melakukan itu, orang-orang lewat dan melihat. Orang-orang kemudian dalam hati kepingin, aku juga mau sama seperti mereka. Aku juga ingin merasakan sukacita itu. Maka di situ kekristenan tersebar luas. Nah saudara sekalian, bagaimanakah orang melihat kekristenan di dalam hidup kita? Apakah orang kepingin jadi orang Kristen karena melihat kita? Atau orang mengatakan, enggak mau jadi orang Kristen macam begitu. Nah saudara sekalian, biarlah kiranya kita boleh menyatakan betapa indahnya kehidupan kekristenan kita. Bayangkan saudara ya, jikalau orang datang di dalam ibadah kita, lalu kemudian melihat kita nyanyi, puji Tuhan, haleluya. Aduh, orang rasa lemas sekali. Saya pernah ke satu gereja,
Ini pengalaman saya mengisi salah satu cabang di GRII, bukan di kota ini. Pernah saya diundang untuk berkhotbah di salah satu cabang di GRII, saya pakai Grab. Ketika sampai menurut peta sudah sampai di gedungnya, saya turun. Ketika saya turun dari mobil, langsung ada 2 orang anak muda pakai baju putih hitam berdasi menyambut di tengah jalan, saudara. Di tengah jalan. Saya mengatakan luar biasa GRII ini. Tidak pernah ada penyambut sampai di tengah jalan. Lalu sangat ramah. Bapak mau ke gereja Pak, mari Pak silakan. Disambut saya sambil berjalan menuju ke lift di gedung itu, saya ada perasaan yang lain. Saya merasa ini tidak seperti biasanya, ini bukan GRII. Terlalu ramah, terlalu senyumnya, terlalu indah. Saya merasakan bukan. GRII yang saya kenal tidak seperti ini. Dan kemudian dia menghantar sampai depan lift, disitulah saya penasaran dan saya bertanya, sorry ya maaf mau tanya, ini gereja apa? Dan dia sebut satu nama gereja dan saya mengatakan, oh maaf saya bukan ke sini. Saya mau ke GRII. Oh GRII di gedung sebelah Pak. Mari saya antar, dia antar sampai di perbatasan antar gedung ini dan gedung sebelah. Sampai ke gedung sebelah saya lihat, tidak ada penyambut di depan, saya percaya ini mulai ada perasaan ini GRII. Saya mulai masuk ke dalam di lobi, tidak ada penyambut. Saya makin yakin ini GRII. Dan saya masuk lift juga tidak ada penyambut, saya keluar lift tidak ada penyambut. Dan ketika menuju kepada ruangannya di situ berdiri, ada penyambut yang pakai putih hitam, pakai dasi. Dan dengan senyum yang takarannya pas, di situ saya rasa bahwa inilah GRII. Lalu saya sampai ke situ dan disambut dengan salaman yang pas juga kadarnya dan saya merasa yakin inilah gereja saya. Tentu tidak semua orang menikmati ya bahwa terlalu ramah. Kadang-kadang orang yang ke GRII sebenarnya dalam hati kecilnya dia tidak terlalu mengharapkan sambutan yang terlalu ramah. Buktinya saudara masih datang kan sampai hari ini. Tetapi kita perlu menampilkan kehidupan yang menyatakan keindahan kekristenan itu bukan cuma pada salaman gitu ya. Tetapi di dalam keseluruhan hidup kita. Maka pada hari ini kita akan merenungkan satu tema. Apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat? Mari kita buka Alkitab kita. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan baca secara bertanggapan. Kisah Rasul pasal kedua ayat 37 sampai ke 40. Bagian ini melanjutkan apa yang menjadi khotbah Petrus pada hari Pentakosta, pada hari Roh Kudus turun. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Bapak Ibu, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan kami mengucap syukur. Pada hari ini kembali Tuhan menghantar kami. Boleh beribadah kepadamu Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari betapa besar anugerah yang Tuhan berikan, betapa istimewa hak itu ketika kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyebut Allah Bapa kami dengan sebutan yang begitu intim sebagai Bapa kami yang di sorga. Dan kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan ampuni seringkali jikalau kami menganggap itu sebagai satu hal yang biasa-biasa saja. Dan kami tidak lagi menikmati dengan sepenuhnya ibadah di hadapan Tuhan. Tetapi pada hari ini kami mau datang, Tuhan persiapkan hati kami, Roh Kudus melembutkan hati kami untuk menerima akan firman-Mu. Dan Tuhan pimpin supaya kami boleh hidup berespon kepada kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa dan kami mau mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah saudara sekalian, pertanyaan di ayat ke-37. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Itu adalah pertanyaan dari orang-orang banyak pada hari Pentakosta
di dalam mereka meresponi khotbah daripada Petrus. Ini adalah satu respon dari pemberitaan Injil yang mengguncangkan hati mereka. Nah, saudara, orang Kristen yang baik, mereka bertanya di dalam hatinya, di dalam doanya, apakah yang harus kami perbuat? Ya Tuhan. Nah, saudara, jikalau menjadi orang Kristen, apa yang saudara doakan? Seringkali kita berdoa, ketika kita sakit kita minta Tuhan menyembuhkan, tidak salah. Ketika kita minta Tuhan memberikan berkat, tidak salah. Tetapi seringkali itulah yang menjadi inti daripada doa kita. Supaya Tuhan memberikan kita berkat lebih daripada yang lain. Tuhan memberikan kita kesehatan lebih daripada yang lain. Tuhan memberikan kita berlimpah-limpah kemakmuran lebih daripada yang lain, saudara sekalian. Itulah seringkali yang menjadi inti daripada doa kita. Dan kita lupa bertanya, Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki kami perbuat di dalam hidup ini? Nah, saudara sekalian, ketika kita menjadi orang Kristen, kita berespon terhadap pemberitaan Injil. Mungkin saudara menjadi Kristen di dalam penginjilan pribadi, mungkin saudara menjadi Kristen di dalam kebaktian-kebaktian KKR. Ketika pendeta Stephen Tom mengatakan, barang siapa yang pada hari ini engkau sadar dosa-dosamu, engkau mau datang kepada Tuhan minta pengampunan dan engkau mau menjadi orang yang diselamatkan, silakan engkau angkat tangan maju ke depan. Mungkin saudara maju ke depan, tetapi pertanyaannya ialah what next, saudara? Seringkali kita hanya berpikir bahwa kekristenan cukup hanya sampai kepada saudara mengakui saudara orang Kristen dan saudara masuk surga. Lalu kemudian kita seumur hidup menantikan kapan kita mati dan masuk surga. Tetapi bukan itu, saudara sekalian. Melainkan orang-orang ini bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang bisa aku lakukan sebagai orang Kristen? Bagaimana aku bisa menjadi terang? Bagaimana aku menjadi garam di tengah-tengah keadaan yang sedang aku alami di tengah-tengah dunia ini? Bagaimana aku bisa menghadirkan kerajaannya? Bagaimana aku bisa membawa perbedaan di tempat di mana Tuhan sedang menaruh aku. Nah, saudara, Tuhan tidak taruh saudara di semua lingkungan yang sama. Tuhan tidak menaruh saudara di dalam lingkungan yang steril. Ada orang yang ditaruh di dalam lingkungan di mana dia harus berjuang secara ekonomi supaya bisa hidup. Ada yang ditaruh di dalam kelimpahan ekonomi tetapi kekurangan di dalam kesehatan. Ada yang ditaruh di dalam keluarga yang bergumul dengan relasi terhadap anak-anak, relasi dengan orang tua, relasi dengan mertua. Ada yang bergumul menghadapi saudara-saudara yang bersikap jahat terhadap dia. Kita hidup di dalam dunia yang tidak steril, saudara sekalian. Tetapi disitulah kita bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini? Saudara sekalian, kita seringkali melihat diri kita begitu kecil di tengah-tengah segunung masalah yang ada di depan mata kita. Permasalahan kita itu terlalu besar. Orang-orang yang jahat kepada kita terlalu besarnya di depan mata kita. Mungkinkan ini. Apakah yang harus kami kerjakan di dalam keadaan seperti ini? Nah, saudara sekalian, ini bukan pertanyaan yang baru-baru muncul pada zaman kita sekarang. Orang-orang percaya mereka menghadapi pergumulan besar tentang pelayanan mereka dan tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk menghadirkan terang itu di tengah terpaan masalah yang besar yang terjadi, baik itu bencana yang terjadi oleh karena alam ini ataupun juga oleh karena kejahatan daripada hati manusia. Nah, gereja mula-mula juga mengalaminya, saudara sekalian. Mari kita kembali kepada 2000 tahun yang lalu dan mempelajari apa yang terjadi kepada orang percaya mula-mula dan apa yang Tuhan selanjutnya kerjakan melalui mereka. Saudara perhatikan, setelah bagian tadi, setelah khotbah Petrus dan setelah mereka bertanya apakah yang harus kami perbuat, lalu bagian itu, Kisah Rasul pasal kedua, ditutup dengan satu bagian yang sangat indah yang bicara mengenai cara hidup jemaat yang pertama. Mari kita baca bertanggapan kembali bagian ini. Kisah Rasul pasal kedua ayat 41 sampai dengan ayat ke-47. Saya sangat bersuka cita ketika hadir dalam satu gereja, saudara, ketika jemaat boleh bersama-sama di dalam memuji Tuhan, bersama-sama di dalam membaca firman, karena itu menunjukkan satu ibadah yang kolektif. Jadi saudara, kita ketika beribadah itu bukan datang hanya untuk menyaksikan pengkhotbah, kita menyaksikan itu penyanyi, tetapi kita bersama-sama menjadi bagian daripada seluruh ibadah yang kolektif itu. Nah, mari kita belajar untuk membaca dengan suara yang nyaring, menikmati mendengarkan suara satu dengan yang lain. Nanti sore saya akan bahas mengenai analog relationship. Saya membahasnya dari buku seorang hamba Tuhan dari Korea bernama Jae Kim yang melayani di Silicon Valley, satu gereja di Silicon Valley.
Dan dia membahas mengenai keresahan bagaimana kita hidup dalam dunia yang digital. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat dan kita sudah mulai kehilangan keindahan daripada relasi yang analog itu. Dia pernah pergi ke satu tempat, dia mengatakan bahwa gereja-gereja itu di Amerika semuanya sudah begitu maju secara teknologi. Musik, audio, video semuanya begitu memanjakan daripada jemaat yang hadir. Lalu dia mengatakan dia pernah pergi ke satu tempat di Eropa, ke satu kota kecil. Dan ketika mereka lewat di situ, mendengarkan penduduk desa itu menyanyikan hymn tanpa musik. Dan dia merekam dan dia mengatakan it's so beautiful. Ketika mendengarkan orang-orang walaupun tanpa ada audio, video, tanpa ada musik. Tapi menyanyikan hymn itu dengan begitu indahnya dan di situ hati dia begitu seakan-akan Tuhan menghangatkan kembali hati yang dingin itu. Nah saudara sekalian tanpa sadar ya dalam ibadah ketika kita bersama-sama berespon, menyanyi, membaca firman itu menghangatkan hati satu dengan yang lain. Maka mari saya mengajak kita membaca bagian ini saudara membaca dengan suara yang nyaring. Kita menikmati membaca secara kolektif bagian ini. Saya akan baca ayat 41 dan Bapak Ibu Saudara sekalian ayat ke-42 dan demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-47 Kisah Rasul pasal kedua. Cara hidup jemaat yang pertama. Ayat ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3,000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bersama-sama sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah saudara sekalian kita membaca bagian ini. Kita membaca sesuatu gambaran yang sangat positif. Dari sebuah komunitas yang luar biasa. Tapi apakah mereka adalah orang-orang yang luar biasa? Kalau kita membaca bagian ini kita akan mengatakan kami tidak bisa seperti mereka. Mereka adalah orang-orang percaya yang luar biasa. Kita mah tidak seperti itu. Mereka orang hebat, kita tidak. Tetapi saudara sekalian apakah mereka sadar? Apakah mereka kira-kira tahu dan mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan pada hari-hari itu adalah hal yang luar biasa. Yang akan diceritakan di dalam sepanjang sejarah daripada gereja sampai kepada hari ini. Yang akan menginspirasi, yang akan mendorong komunitas daripada orang-orang percaya. Apakah mereka sadar, oh apa yang kami kerjakan ini akan dicatat di dalam sejarah. Dan akan menjadi satu komunitas yang terus diingat. Apakah mereka sadar? Saya kira tidak saudara sekalian. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang mungkin melihat diri mereka hanyalah komunitas kecil yang pada saat itu disebut sebagai sekte Yahudi. Pada saat itu mereka tidak dikenal sebagaimana kita pada hari ini sebagai orang-orang Kristen. Mereka hanyalah sempalan di dalam agama Yahudi. Ada satu sekte yang mengikuti orang namanya Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang disebut sebagai sekte Yahudi atau disebut sebagai orang-orang Galilea itu. Mereka hanyalah melihat diri mereka sebagai satu komunitas kecil yang sedang berdiri di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah saudara sekalian kadang kita berpikir ya, bahwa aku ini hanya bisa menjadi orang Kristen yang efektif. Aku ini hanya bisa melayani kalau keadaanku baik-baik saja. Aku tidak bisa melayani, kenapa? Anak-anakku bermasalah. Aku tidak bisa melayani, kenapa? Kehidupanku sendiri begitu sulit. Nah saudara sekalian seringkali kita melihat kesulitan itu sebagai hal yang menghalangi kita untuk boleh menyatakan akan iman kita. Nah orang-orang Kristen mula-mula mereka sadar mereka itu hanyalah komunitas kecil yang sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mereka berada di tengah-tengah himpitan daripada kekuasaan politik pada masa itu.
Mereka berada di dalam himpitan daripada dominasi agama pada saat itu yang begitu kuat memusuhi mereka. Komunitas yang kecil itu yang seakan-akan bisa dengan mudah dihancurkan oleh kekuasaan pada zaman itu. Mereka hanyalah komunitas kecil yang mencoba setia kepada Tuhannya di tengah ancaman yang besar di luar sana yang seakan-akan sekali lagi bisa menggilas mereka kapan saja. Tetapi apa yang Alkitab catat tentang komunitas yang kecil itu? Di dalam sejarah kekristenan mereka dikenal, mereka dijuluki sebagai spreading contagion. Sebagaimana wabah yang menyebar, saudara sekalian. Kita baru-baru melalui masa pandemi, masa yang begitu sulit. Kita menjadi takut bertemu dengan orang karena penyebaran itu begitu cepat, penyebaran itu begitu luar biasa. Orang kadang mengatakan saya tidak ketemu dengan orang yang batuk tetapi saya juga terpapar. Nah saudara sekalian itu ada satu wabah yang menyebar. Nah kekristenan pada abad mula-mula disebut sebagai wabah yang menular dengan sangat cepat saudara. Tetapi sekali lagi bagi kita itu bukan sesuatu hal yang negatif karena justru itulah pertumbuhan daripada kekristenan. Mereka disebut sebagai wabah itu karena apa? Karena pertumbuhan mereka sangat pesat, sangat cepat di tengah dunia tanpa media seperti belakangan ini. Mulai hari itu dari Kisah Rasul pasal kedua, kekristenan tersebar dengan luas sampai ke seluruh dunia. Salah satu dokumen mula-mula yang ditemukan itu menyebut tentang penyebaran kekristenan adalah surat dari seorang gubernur Romawi di daerah Bitinia bernama Pliny. Dia menuliskan dalam suratnya kepada kawannya pada tahun 110 Masehi. Dia mengatakan begini tentang kekristenan. Untuk masalah ini menurut saya perlu konsultasi dengan Anda khususnya karena jumlah yang terlibat. Karena banyak orang dari berbagai usia, berbagai lapisan masyarakat, juga pria dan wanita sedang dan akan masuk ke dalam bahaya. Karena penularan dari tahayul ini, mereka sebut kekristenan sebagai tahayul karena percaya kepada kebangkitan daripada Yesus. Dia mengatakan karena penularan daripada tahayul ini tersebar bukan hanya di kota-kota, tetapi juga bahkan ke desa-desa dan pertanian-pertanian. Satu persatu desa menjadi Kristen. Satu persatu komunitas mendengarkan Injil. Dan itu meresahkan hati dia. Maka ada semacam kegelisahan dan ketakutan gubernur itu dengan kekuatan penyebaran dari kekristenan. Kekristenan ini cepat sekali berkembangnya. Pesat sekali penyebarannya. Mendatangkan satu kekhawatiran dalam hati gubernur itu. Nah saudara perhatikan perkembangan kekristenan memang begitu pesat. Sampai pertengahan abad kedua. Mulai berdirilah gereja demi gereja di banyak provinsi Romawi. Dari Palestina sampai kepada Roma. Pada pertengahan abad ketiga ada sejumlah kecil tetapi signifikan yaitu orang-orang Kristen di setiap provinsi kekaisaran Romawi. Ini bukan lagi sesuatu hal yang bersifat lokal tetapi mulai terus menyebar di seluruh provinsi kekaisaran Romawi. Dan pada abad keempat orang Kristen menjadi mayoritas di beberapa provinsi Romawi di Afrika Utara dan di Asia Kecil. Dan pada tahun 312 Kaisar Romawi Konstantin secara resmi declare mendukung kekristenan. Roma yang begitu keras menindas kekristenan akhirnya menjadi Kristen. Nah saudara sekalian, apa yang menyebabkan pertumbuhan itu begitu pesat? Kita tentu kalau melihat sesuatu yang bertumbuh pesat, kita akan bertanya rahasianya apa? Kenapa bisa bertumbuh begitu pesat? Kita melihat usaha yang cepat sekali maju. Kita bertanya, ada apa di balik usaha itu? Kenapa begitu cepat maju? Maka saudara sekalian, apa yang menyebabkan kekristenan begitu cepatnya bertumbuh pada masa itu? Seorang ahli sejarah gereja bernama itu Frank James ketiga, dia memberikan pandangan atau alasan faktor-faktor yang menyebabkan kekristenan itu berkembang berlipat ganda dari tahun 100 Masehi sampai kepada 312 Masehi. Bagaimana komunitas yang disebut sebagai sekte kecil Yahudi itu kemudian menjadi agama dari kekaisaran Romawi. Maka dia memperhatikan dua alasan besar. Yang pertama faktor sosiologis, yang kedua faktor religius. Di sini mau menyatakan bahwa memang kedaulatan Tuhan yang mengatur sehingga segala sesuatu berjalan seturut dengan rencananya. Maka saudara sekalian, di sini kita menyadari kebenaran daripada doktrin reform mengenai kedaulatan Allah. Bagaimana Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah mengatur segala sesuatu.
Itu saudara menjadi orang Kristen bukan karena kemauan. Tentu ada yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Tetapi kita harus jujur mengakui bahwa kita menjadi Kristen karena sesuatu hal yang terjadi di dalam sejarah, di luar daripada kehidupan kita yang mengarahkan kita kepada Kristus dan menerima Yesus. Saya ingat perkataan daripada pendeta Stephen Tong, bagaimana dia mengatakan satu hari nanti kalau ke surga, beliau mau mencari encim yang dulu rajin mendoakan mereka sekeluarga. Jadi dulu papa daripada pendeta Stephen Tong bukan orang Kristen, seisi keluarga bukan orang Kristen. Lalu ada encim tua yang suka datang ke rumah nanya, mau didoakan apa? Wah, papanya marah, papanya usir. Kami bukan Kristen, tapi encim itu selalu datang tanya, mau didoakan apa? Sampai satu hari anak-anak semua sakit, kasih obat enggak sembuh, bawa ke dokter enggak sembuh, encim itu datang. Mau didoakan apa? Wah, papa dari pendeta Stephen Tong mengatakan, enggak ada salahnya kita coba. Ayo masuk mendoakan. Dan hari itu Tuhan pakai, Tuhan kasih kuasa dan anak-anak sembuh. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian membawa keluarga itu mulai mengenal Tuhan. Nah, ini Tuhan pakai cara yang seringkali kita tidak mengerti, tetapi itu adalah dalam kedaulatan Tuhan untuk membawa seseorang menjadi percaya. Nah, di dalam apa yang Tuhan kerjakan abad mula-mula ini, ada faktor yang disebut sebagai faktor sosiologis yang Tuhan sediakan sehingga mengapa gereja berkembang dengan begitu pesat. Yang pertama ialah pada zaman itu ada bahasa yang sama di seluruh kekaisaran Romawi, yaitu bahasa Yunani Koine. Ini bahasa Yunani harian, saudara. Kalau saudara pergi pasar, saudara kan saudara kalau di Surabaya pergi pasar pakai bahasa Jawa yang versi Surabaya kan ya. Saudara kalau pergi ke pasar kan tidak pakai bahasa resmi. Selamat pagi Bapak penjual, bolehkah saya bertanya harga 1 kilogram dari ikan ini berapa rupiah? Nah, saudara tidak pakai bahasa itu kan. Saudara pakai bahasa, saya nggak bisa bahasa Jawa saudara. Tapi pakai bahasa yang sangat bisa dimengerti. Nah, saudara sekalian, pada zaman itu ada bahasa Yunani Koine. Itu adalah bahasa sehari-hari yang dipakai di seluruh daripada wilayah kekaisaran Romawi. Nah, budaya dalam kekaisaran Romawi itu sangat Yunani saudara, masih sangat Yunani. Bahasa perdagangan itu sampai ke kota-kota Romawi itu adalah bahasa Yunani Koine. Maka ini membuat para rasul seperti Paulus dan Petrus ketika mereka pergi ke kota-kota, mereka bisa berbicara menyampaikan Injil dalam bahasa yang dimengerti oleh orang di kota tersebut. Maka ini memangkas waktu yang sangat banyak di dalam penyebaran Injil. Kita mendapati para misionaris pada zaman ini. Para misionaris kalau mau pergi misalnya, mereka pergi ke satu daerah, di situ mereka akan belajar bahasa daerah itu. Mereka ke Tiongkok, mereka belajar bahasa Mandarin. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang untuk belajar bahasa itu. Tetapi pada kekristenan mula-mula, Tuhan sudah menyediakan bahasa yang bisa dimengerti oleh hampir seluruh wilayah kekaisaran Romawi sehingga penyebaran Injil menjadi begitu cepat. Orang di sini terima Injil, dia pulang ke kampungnya, dia memberitakan Injil di dalam bahasa yang bisa dimengerti. Maka saudara lihat Tuhan menyediakan. Yang kedua, faktor sosiologis yang penting ialah apa yang disebut sebagai Pax Romana. Nah, saudara mungkin pernah mendengar ini, Pax Romana ialah sesuatu yang diterjemahkan sebagai Roman Peace atau perdamaian Romawi. Nah, saudara, menarik sekali bahwa di dalam kedaulatan dan pengaturan daripada Tuhan, kekristenan muncul di dalam satu periode waktu yang khusus di mana terdapat masa yang damai, di mana terdapat masa yang stabil, masa yang aman, yang tidak biasanya dalam sejarah. Nah, saudara, kita ini hidup setahun terakhir saja kita mendapati banyak sekali peperangan. Ada peperangan Rusia, Ukraina. Ada peperangan antara sekarang Israel dengan Hamas. Begitu banyak peperangan di dalam sepanjang sejarah. Kita yang hidup beberapa puluh tahun bisa melihat berapa banyak kekerasan demi kekerasan, peperangan demi peperangan. Dan ajaibnya di seluruh kekaisaran Romawi dalam masa hampir 200 tahun. Itu ada masa yang damai, masa yang aman, masa yang stabil. Nah, saudara bayangkan kalau tidak ada perang apa yang terjadi? Orang bepergian kemana-mana bukan? Kalau lagi ada perang saudara mau pergi ke Malang. Di Malang lagi ada kerusuhan, saudara tidak mungkin pergi ke Malang. Saudara akan tunggu di Surabaya sampai situasi aman baru pergi ke situ. Nah, ketika situasi aman, orang bebas lalu lalang pergi kemana-mana. Dan juga pada masa itu Tuhan memberikan anugerah
yang lain, yaitu jalanan yang bagus sekali saudara. Maka ada istilah banyak jalan menuju ke Roma. Karena memang jalanan bagus-bagus banyak menuju ke Roma. Bahkan sampai sekarang jalanan yang dibangun oleh tentara Romawi itu bagusnya masih terpelihara sampai ribuan tahun saudara. Maka pada zaman itu memungkinkan para pekabar Injil pergi kemana-mana dengan bebas. Kita baca kisah Rasul, Paulus pergi kemana-mana. Dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu gampangnya saudara. Maka itu membuka kesempatan untuk pekabaran Injil. Faktor ketiga ialah banyak orang-orang Yahudi yang tersebar. Di mana-mana mereka pergi, mereka mendirikan rumah ibadah, yaitu sinagog. Sehingga ketika para rasul seperti Paulus pergi, dia pertama-tama pergi ke sinagog. Dan di situ ada orang-orang yang mengerti bahasa mereka, orang-orang yang juga bisa diajak untuk bersama-sama mengembangkan akan pekerjaan kerajaan Allah. Tetapi faktor yang kedua ini penting, yaitu faktor religius. Ini faktor yang sangat penting. Dan jangan lupa sebelum kita bicara bagian tentang cara hidup jemaat, yang pertama kita mencatat, Alkitab mencatat khotbah Petrus setelah hari Pentakosta. Kita bisa mengatakan bahwa dua hal utama yang menjadi inti daripada khotbah Petrus ialah bahwa Roh Kudus telah turun dan Kristus sudah bangkit dan menang. Yang pertama ialah Roh Kudus sudah turun saudara. Ketika orang-orang percaya di dalam Kisah Rasul 2 itu kemudian mereka memuji Allah. Itu bukan pujian yang disebabkan oleh mabuk anggur. Orang-orang yang memperhatikan heran. Kenapa ada satu suasana yang berbeda. Orang-orang ini pasti mabuk anggur. Mereka memuji Tuhan. Mereka mengatakan sesuatu hal yang berbeda. Dan mengatakan itu karena mabuk anggur. Tetapi bukan saudara sekalian. Alkitab mencatat itu karena tibanya Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan daripada umatnya. Mereka menjadi orang yang komunitas berbeda karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam mereka. Mereka melihat bahwa fajar yang baru itu telah terbit. Mereka melihat bahwa hari-hari terakhir itu telah tiba. Di mana Allah akan menuntaskan seluruh rencana keselamatannya bagi manusia. Jadi saudara sekalian mereka melihat pengharapan yang begitu besar. Itu mereka melihat fajar yang baru itu telah tiba saudara. Nah kita akan memasuki minggu Advent. Pada minggu depan mulai kita akan memasuki 4 minggu Advent sebelum Natal. 4 minggu Advent, Advent itu adalah masa penantian. Kita menantikan Yesus yang akan tiba. 4 minggu itu bicara 4 hal. Yang pertama bicara tentang hope. Yang kedua bicara tentang peace. Yang ketiga bicara tentang joy. Yang keempat bicara tentang love. Dan inilah 4 yang diperlukan oleh dunia ini. Inilah 4 hal yang dinantikan oleh dunia ini. Dan inilah 4 hal yang hanya bisa dipenuhi oleh Kristus yang datang ke dalam dunia. Maka saudara sekalian orang-orang percaya mereka melihat fajar yang baru itu. Bahwa hari-hari terakhir itu sudah tiba. Nah saudara kita hidup pada hari-hari terakhir. Di mana kita sedang menantikan satu hari yang besar. Yaitu Yesus Kristus akan datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam segenap kemuliaannya. Di dalam segala kuasanya. Maka saudara kita hidup ketika mengalami kesulitan. Jangan arahkan mata semata-mata kepada kesulitan itu. Tetapi kita mengarahkan mata kita kepada tibanya hari itu. Di mana Kristus akan datang kembali pada kali yang kedua di dalam kemuliaan dan kuasanya. Maka orang-orang percaya melihat hal itu. Mereka melihat bahwa Yesus telah menyelesaikan karya besar penebusan. Dan mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Kecuali membagikan kabar baik itu kepada dunia. Semua sudah tuntas. Yesus sudah mengerjakannya. Sekarang bagian kita adalah membagikan kabar baik itu kepada dunia. Dan undangan itu diberikan di dalam ayat ke-21 Petrus mengatakan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka inilah panggilan daripada orang-orang percaya. Untuk membawa kabar baik itu. Sehingga orang-orang boleh berespon. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah berita yang kedua yang Petrus sampaikan dalam khotbah pada hari Pentakosta adalah bahwa Yesus Sang Mesias itu dia hidup. Jadi Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bangkit yang mengalahkan kematian. Dan pada saat itu orang-orang di Yerusalem cuma taunya Yesus sudah disalibkan. Orang-orang di Yerusalem cuma taunya bahwa Yesus itu sudah mati. Tetapi sekarang mereka harus tahu bahwa Yesus tidak selamanya diikat di dalam kematian. Melainkan Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit, sungguh-sungguh bangkit. Banyak gosip yang beredar yang mengatakan, oh Yesus mayatnya dicuri dan sebagainya. Tetapi para murid mereka sekarang datang kepada dunia dan mengatakan tidak. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Maka apa yang membuktikan kebangkitan daripada Yesus itu adalah kehidupan daripada para murid. Petrus dengan
tegas dan berani membagikan kebenaran itu, Petrus mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu telah bangkit dari kematian. Dan kebangkitan itu membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Murid-murid sendiri adalah saksi daripada kebangkitan itu. Apakah mereka saksi yang bisa dipercaya? Nah, saudara perhatikan. Sebelum kebangkitan Yesus, murid-murid itu adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan mereka. Mereka sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka begitu yakin Yesus akan menjadi raja sama seperti Daud dulu. Yesus akan mengusir penjajah Romawi. Mereka yakin mereka akan menjadi pejabat yang penting bersama dengan Yesus. Tetapi setelah Yesus ditangkap dan setelah Yesus disalibkan mati, murid-murid itu kocar-kacir. Mereka semuanya menjadi orang yang begitu hidup dalam ketakutan. Kita mendapati kisah 2 orang murid yang kembali ke Emmaus. Kenapa mereka kembali ke Emmaus? Karena mereka kecewa dengan Yerusalem. Dulu aku kira Yesus akan menjadi raja, mengusir penjajah Romawi. Dulu aku kira Yesus akan melakukan apa yang kami harapkan. Tetapi ternyata Yesus ditangkap. Ternyata Yesus disalibkan. Ternyata Yesus mati. Maka Yerusalem menjadi tempat yang mematikan impian kami. Kami sudah tidak mau lagi mengingat Yesus, kami sudah tidak mau lagi mengingat Yerusalem. Maka 2 orang murid itu berjalan pulang ke Emmaus. Tetapi di dalam perjalanan itu, Yesus yang bangkit mendampingi mereka. Berjalan bersama dengan mereka. Memberitakan akan nubuat daripada perjanjian lama. Memberitakan apa yang firman Tuhan katakan. Dan setelah itu mereka tersadar bahwa Yesuslah yang berjalan bersama dengan mereka. Maka apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus? Mereka tidak lagi tinggal di Emmaus, tetapi mereka memutuskan kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk bersaksi bagi Yesus. Nah, ini menjadi satu kekuatan besar daripada penginjilan pada masa mula-mula. Di mana murid-murid yang tadinya penuh dengan ketakutan, sekarang menjadi orang-orang yang siap mati untuk kesaksian itu. Dan itu sangat-sangat menggerakkan banyak orang melihat bagaimana murid-murid itu diubahkan. Nah, saudara sekalian, kebangkitan Yesus itu sangat penting. Kebangkitan Yesus karena itu berkenaan dengan datangnya Roh Kudus. Jikalau Yesus tidak bangkit, jikalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak pernah diutus untuk datang ke tengah-tengah dunia ini. Hanya jika Yesus bangkit dan naik ke surga, maka dia bisa mengirimkan Roh Kudus kepada gerejanya, saudara. Nah, Petrus kemudian menutup khotbahnya dengan seruan supaya mereka yang percaya kepada Kristus, mereka akan diselamatkan. Ada seorang juru selamat yang mati bagi umatnya, yang mati bagi orang-orang berdosa, dan engkau yang berespon, engkau akan diselamatkan. Ini satu pesan yang powerful, saudara sekalian. Seringkali kita merasa menjadi orang Kristen, memberitakan bahwa Yesus bangkit daripada kematian. Ini satu berita yang usang. Ini satu berita yang tidak lagi relevan dengan zaman ini. Mari kita memperkenalkan Yesus yang hebat, Yesus yang superstar, Yesus yang bisa memulihkan ekonomimu, Yesus yang bisa menyembuhkanmu. Itu lebih akan menarik perhatian orang. Tetapi Petrus tidak. Petrus mengatakan bahwa pesan bahwa seorang juru selamat rela mati bagi orang berdosa dan dia telah dibangkitkan. Itu pesan Injil yang paling powerful. Nah, saudara, kita hidup pada zaman yang skeptis terhadap pemberitaan Injil. Kadang-kadang ada hal-hal yang bagi kita orang-orang Kristen, hal yang sebenarnya kebenaran kitab suci mungkin bagi kita sebagai sesuatu hal yang klise, sesuatu hal yang biasa saja. Kemarin di dalam seminar mengenai favoritism, Pendeta Heru menceritakan mengenai seorang yang counseling dengan Pendeta Heru, dan orang itu berasal dari keluarga yang sangat favoritism. Dia sebagai anak yang terus-menerus dipersalahkan oleh orang tuanya. Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang itu orang tua yang married by accident. Dan kemudian setelah dia lahir tidak lama papanya meninggalkan mereka. Meninggalkan mama dan dia. Lalu setelah itu mamanya terus menerus mempersalahkan dia. Mamanya mengatakan, karena kamulah kami hidup susah. Karena kamulah maka papa meninggalkan kita. Dia terus tidak bisa mengerti kenapa dia ada di tengah dunia ini. Dia tidak bisa mengerti kenapa dia harus dilahirkan. Itu mamanya selalu mengatakan, coba kamu tidak dilahirkan, mama tidak hidup seperti ini. Ini karena kamu, dia terus menerus seumur hidup sampai dia pemuda. Terus dia menanggung beban itu bahwa dia tidak diharapkan kehadirannya. Dan kemudian ketika dia satu hari ada orang yang mengatakan kepada dia, Yesus mencintaimu. Wah, ini satu hal yang bagi dia satu hal yang mengkagetkan.
bagaimana mungkin ada orang yang mencintai saya? Bagaimana ada orang yang mengasihi saya? Dikatakan bahwa Yesus mengasihi engkau. Ini satu hal yang begitu menggerakkan hatinya dan memulihkan kehidupannya. Nah saudara, mungkin bagi kita satu hal yang biasa ya, kita mendengarkan Yesus mengasihimu. Itu hal yang biasa. Tapi bagi dia itu hal yang begitu menggerakkan hati dia. Nah saudara sekalian, Petrus tidak mengkhotbahkan Yesus yang lain. Petrus mengkhotbahkan bahwa ada seorang juru selamat yang telah mati bagimu. Dia telah menanggung dosa-dosamu. Dia telah memberikan nyawanya bagimu. Apakah responmu kepadanya? Nah saudara sekalian, ini adalah satu pesan yang begitu kuat. Dan Roh Kudus menggerakkan hati orang-orang itu. Sehingga membawa mereka kepada respon dari berita Injil. Dua hal ini saudara sekalian, di dalam pemberitaan Injil, dua hal itu, yaitu berita itu sendiri begitu powerful, dan yang kedua adalah kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai. Maka dimanapun kita memberitakan Injil, dua hal itu tidak boleh lepas, bahwa berita itu sendiri begitu powerful, dan yang kedua ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Maka seberapa fasih pun orang, jikalau dia tidak memberitakan Yesus yang bangkit, dia tidak sedang memberitakan akan Injil yang sejati. Banyak orang tertarik kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang begitu fasih, kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang kelihatan begitu berkarisma, pengkhotbah yang kelihatan begitu memukau. Tetapi jikalau dia tidak memberitakan Injil yang sejati, jikalau dia tidak memberitakan Kristus yang telah mati bagi orang berdosa, maka itu bukan Injil Kristen sama sekali. Itu bukan khotbah sama sekali. Dan jikalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin orang dibawa kepada pertobatan yang sejati. Maka saudara sekalian, dari dua faktor itu, faktor sosiologi dan faktor religius yang dikatakan oleh sejarawan gereja itu, kita bisa katakan dengan jelas dan tegas bahwa faktor utama daripada pertumbuhan luar biasa dari sebuah komunitas Kristen hanyalah Allah itu sendiri. Ketika kita memikirkan bagaimana gereja berkembang, bagaimana gereja bisa maju, kita bisa memikirkan begitu banyak acara, begitu banyak program. Mungkin saudara mengatakan kita harus lebih banyak buat penggembalaan, kita harus lebih banyak acara ini, lebih banyak acara itu. Tetapi saudara sekalian, di dalam sejarah mengatakan bahwa satu-satunya faktor yang menjadi penyebab sesuatu komunitas Kristen itu bertumbuh dengan pesat hanyalah Allah itu sendiri. Yang bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membawa Injil, pesan itu sampai kepada telinga pendengar. Dan yang menggerakkan hati orang-orang untuk berespon kepadanya. Maka saudara, setelah Petrus berkhotbah, mereka tanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat? Kami sudah menerima berita itu, apa yang harus kami perbuat? Itu adalah respon yang timbul setelah seseorang mendengarkan Injil. Kita tidak mengharapkan ketika kita menginjili orang mengatakan luar biasa pemaparanmu, meyakinkan saya melihat kamu orang yang sangat pintar. Itu tidak penting saudara sekalian. Tetapi respon daripada Injil seharusnya adalah ketika dia bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat ke-28. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tetapi apakah saudara sekalian, mereka stop sampai kepada titik itu? Kami sudah percaya, kami bertobat, kami dibaptis dalam nama Yesus. Apakah mereka berhenti sampai titik itu? Tidak saudara sekalian. Kadang kita merasa jadi orang Kristen cukup sampai percaya Yesus. Sudahlah, saya percaya Yesus saja, yang penting masuk surga. Kita sering kali dininabobokan dengan kalimat bahwa yang penting masuk surga. Lalu seumur hidup tidak mengerjakan apa-apa. Seumur hidup tidak melayani pekerjaan Tuhan. Seumur hidup tidak menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara sekalian, kita tidak berhenti hanya sampai kepada masuk surga. Karena kalau tujuan utamanya hanya masuk surga, maka begitu saudara KKR ya. Siapa di sini yang percaya Yesus, angkat tangan. Begitu saudara angkat tangan, ada cahaya terang dari langit menyedot saudara. Psst, kan tujuannya masuk surga. Tetapi Injil diberitakan bukan tujuannya semata-mata untuk saudara masuk surga. Saudara tidak melakukan apa-apa. Tetapi harus ada respon setelah mendengarkan Injil. Apakah responmu? Nah perhatikan, setelah Petrus mengatakan itu, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Setelah bagian itu, Alkitab mencatat cara hidup jemaat yang pertama. Berita Injil yang mereka dengarkan itu seperti oase di tengah padang gurun. Saudara bayangkan berjalan di tengah padang gurun yang kering, tiba-tiba saudara menemukan sebuah oase, sebuah air,
itu semacam danau yang kecil di mana ada air yang segar, di mana saudara bisa menikmati kelegaan. Bagi mereka yang hidup itu pada zaman itu, mereka mendengarkan berita Injil, itu semacam oase di tengah dunia yang gelap dan di tengah dunia yang kejam. Kadang kita tidak menyadari betapa berharganya Injil. Seringkali saudara, kalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja, kita merasa tidak perlu Injil, kita merasa tidak perlu Yesus. Tapi saudara coba pergi ke tempat yang begitu suram, ke tempat yang begitu sulitnya saudara. Dan di situ saudara baru tahu betapa mereka menerima Injil seperti oase di tengah padang gurun yang kering. Dan berita itu juga kemudian yang mendorong mereka untuk berespon dengan cara hidup yang berbeda. Dan cara hidup itu juga, cara hidup Injil, itu juga adalah semacam oase di tengah dunia yang gelap dan kejam. Sebuah cara hidup Injil yang nampaknya begitu lemah, tetapi menggoncang seluruh kekaisaran Romawi. Saudara, mereka mendengar Injil. Injil itu seperti oase, air yang hidup, yang mengalir dalam hati mereka. Di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang kejam, mendadak mereka memiliki pengharapan, mendadak mereka memiliki damai, mendadak mereka memiliki sukacita, mendadak mereka memiliki kasih itu. Dan kemudian mereka berespon di dalam satu cara hidup yang juga berbeda daripada dunia ini. Cara hidup yang menjadi oase di tengah-tengah dunia ini. Dan begitu kuatnya sampai akan menggoncangkan seluruh kekaisaran Romawi. Padahal ini cara hidup yang kelihatan lemah. Yesus mengajarkan di dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi ini. Kita mungkin mengatakan, mana ada kisah seperti itu. Orang yang lemah hanya akan digencet, orang yang lemah hanya akan ditindas, orang yang lemah hanya akan dimatikan. Orang yang lemah tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Yesus berkata, no, berbahagialah orang yang lemah, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang duka cita. Ini semuanya kriteria yang tidak diinginkan oleh dunia ini. Tetapi itulah yang ada pada orang-orang percaya. Dan ketahuilah dua hal yang sangat menonjol daripada kehidupan orang-orang Kristen yang dicatat dalam sejarah yang membuat mereka menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa saudara menggeleng-gelengkan kepala? Kalau kita lihat sesuatu. Karena ini rasanya tidak pas, tidak fit dengan cara pandang kita, tidak cocok dengan cara hidup kita. Kita lihat orang yang makan nasi bukan di piring, makan nasi di lantai saudara. Maka kita mengatakan geleng-geleng kepala, kok bisa ya seperti itu? Kita menggeleng kepala karena ini tidak pas dengan cara kita. Nah, bayangkan orang Kristen pada abad mula-mula, mereka memiliki kehidupan yang membuat orang-orang Romawi itu menggeleng-gelengkan kepala. Apa yang mereka lakukan? Sejarah mencatat bahwa mereka memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang miskin pada zaman itu. Compassion for the poor. Nah, saudara, salah satu hal yang mungkin paling signifikan yang menandai perkembangan kekristenan yang cepat ialah kepedulian mereka kepada orang-orang yang berkekurangan. Kepedulian mereka kepada orang-orang yang miskin. Sebuah gaya hidup yang ditandai dengan kemurahan hati dan belas kasihan kepada mereka yang miskin berkekurangan yang terpinggirkan. Dan ini menjadi ciri khas daripada orang Kristen yang sangat kontras dengan bangsa-bangsa lain dimanapun mereka pergi. Jadi orang Kristen itu selalu menarik karena apa? Karena bukan dia sama dengan dunia ini. Tetapi dia kontras dengan dunia ini. Satu hari di dalam perjalanan ke kampus, tiba-tiba ada rame-rame saudara sekalian. Lalu ada apa rame-rame? Ternyata ada motor tabrakan. Ada anak muda yang ugal-ugalan, nabrak motor tua seorang yang sudah umur, tabrak lalu jatuh. Tetapi yang menarik ialah orang yang ditabrak jatuh itu, dia segera berdiri. Dan dia tolong anak muda itu untuk berdiri. Lalu orang kemudian berkumpul pada kasakusuk. Heran. Dia yang ditabrak harusnya dia marah-marah. Dia yang ditabrak harusnya dia yang protes minta ganti rugi. Ini malah tolongin orang yang tabrak dia. Sudah jelas anak muda itu ugal-ugalan. Malah itu tolongin. Heran ya. Nah, ini kasakusuk kan. Tiba-tiba ada seorang tukang becak yang bilang begini. Kalimat yang unik sekali. Dia mengatakan begini. Oh pantas. Orang Kristen sih. Nah, ini kalimat saudara sekalian yang mengatakan, oh pantas orang Kristen, dari mana dia tahu itu orang Kristen? Dari di sepeda motornya ada stiker Ora et Labora. Bagi dia itu stiker lambangnya orang Kristen. Maka dia mengatakan, oh pantas dia itu orang Kristen. Di situ saya memikirkan satu hal. Iya ya, orang bisa menilai kita di dalam banyak hal.
Saya mengatakan celaka. Kalau kita pakai mobil di belakang ada stiker KKR Natal Pendeta Stephen Tong. Lalu di lampu merah kita ugal-ugalan. Di lampu merah kita klakson-klakson marah-marah sama orang. Nah saudara sekalian, langsung orang cilaka kalau orang mengatakan, oh pantas orang Kristen sih. Begitu ya. Nah ini satu hal yang sangat-sangat berlawanan dengan seharusnya cara hidup daripada itu orang Kristen. Nah bahkan cara hidup kekristenan mula-mula itu begitu kontras. Sampai ada sepucuk surat dari Kaisar Romawi namanya Julian pada tahun 360 Masehi. Dia komplain tentang apa? Tentang kebaikan hati orang Kristen. Nah saudara pernah komplain gak kalau orang baik sama saudara? Jarang ya. Pernah gak saudara lapor Pak RT? Pak RT saya mau lapor. Kenapa? Saya marah Pak, tetangga saya terlalu baik. Loh kenapa itu tetanggamu? Saya belum apa-apa Pak, baru hujan semalam Pak. Saya pulang itu hujan-hujan. Pagi-pagi saya mau pergi kantor Pak, mobil saya sudah dia cuci Pak. Saya enggak suka Pak. Terus apalagi, saya kadang pulang malam ya, pekarangan saya sudah disapu sama dia Pak. Sampah saya dibuangin, saya enggak suka Pak punya tetangga seperti itu. Nah saudara pernah komplain? Kaisar Romawi itu komplain, karena apa? Karena orang Kristen itu terlalu baik. Dia mengatakan begini dalam itu suratnya. Orang-orang Galilea yang fasik ini, nah orang Kristen disebut sebagai orang Galilea yang fasik. Orang-orang Galilea yang fasik ini membantu bukan hanya orang miskin dari kalangan mereka, tetapi juga orang miskin dari kalangan kita. Dia mengatakan ini tidak masuk akal. Bantunya itu kalau bantu ya kita bantu masing-masing dong. Ini bukan hanya bantu orang miskin dari kalangan mereka, tetapi juga orang miskin dari kalangan kita. Ini menjadi satu ciri khas kekristenan yang begitu mengejutkan dia. Dan bukankah ini juga yang terjadi bukan dalam sepanjang zaman? Orang Kristen melihat orang lain dalam kesusahan, lembaga-lembaga Kristen mengulurkan bantuan. Tetapi saudara coba lihat kalau kebalikannya. Sulit saudara. Nah di sini dia mengatakan ini sangat heran. Dunia pagan pada masa itu belum pernah melihat yang seperti itu. Belum pernah melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang menjangkau keluar dengan satu hati kepedulian yang penuh dengan compassion kepada mereka yang sedang di dalam kekurangan, di dalam kemiskinan mereka. Dan ciri yang kedua yang membuat orang menggeleng-gelengkan kepala adalah orang-orang Kristen itu memberikan perhatian kepada mereka yang tersisihkan, yang terbuang. Ini menjadi satu ciri khas yang sangat kental daripada gereja mula-mula. Nah, dunia Romawi itu adalah dunia yang sangat ditandai dengan pembunuhan bayi-bayi, saudara. Kenapa? Dan itu utamanya bayi perempuan yang dibuang. Karena apa? Karena pada zaman itu, perempuan itu tidak dianggap sama nilainya dengan laki-laki. Maka hal yang lazim bagi keluarga Romawi, jikalau istri melahirkan anak perempuan itu bisa dibawa ke tempat pembuangan di luar kota. Ada tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan besar yang di mana orang-orang tua membuang bayi mereka dan ditinggalkan sampai mati di tempat itu. Ada satu surat yang ditulis oleh seorang Romawi bernama Hilarion pada tahun pertama Masehi. Dia tulis kepada istrinya yang hamil demikian. Jika engkau melahirkan anak itu sebelum saya pulang, jikalau laki-laki pertahankan, jikalau perempuan buang saja. Nah saudara pada zaman itu mereka membuang. Dan orang-orang Kristen mula-mula yang menghidupi iman mereka sebagai respon terhadap Injil, maka mereka sering pergi ke tempat di mana bayi-bayi itu dibuang. Mereka akan cari, mereka akan menyelamatkan anak-anak perempuan yang baru dilahirkan itu. Dan di dalam beberapa kasus juga banyak anak-anak laki-laki yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena ada kekurangan, ada mungkin cacat pada anak itu sehingga dirasa tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan orang tuanya, maka dia dibuang saudara sekalian. Mereka merasa anak itu hanya akan jadi beban, tetapi di dalam kasih daripada orang Kristen mula-mula, mereka menyelamatkan anak-anak itu dan mereka membesarkan seakan-akan anak daripada mereka sendiri. Nah saudara, kadang-kadang dunia tidak menyadari ya, compassion kekristenan itu begitu indahnya. Kita hidup pada zaman di mana kita menerima berkat-berkat daripada warisan iman Kristen, tetapi berkat itu sudah dilupakan asalnya dari mana. Nah saudara sekalian, itu bayangkan kita hidup pada zaman di mana begitu banyak fasilitas yang kita terima. Saudara kalau pergi ke rumah sakit ada yang namanya perawat kan. Saudara rawat dengan baik enggak? Baik. Kita pergi ke rumah sakit senang, ada dokter, ada perawat yang merawat dengan sungguh-sungguh. Dari mana profesi perawat itu? Dulu tidak ada profesi perawat. Ketika orang sakit, para wanita tidak boleh jadi perawat.
Karena itu adalah satu tindakan yang mempermalukan. Bagaimana seorang wanita melihat tubuh daripada orang yang misalnya dari perang yang dirawat dalam ketelanjangan, itu hal yang tidak boleh. Tetapi saudara sekalian, kemudian ada orang namanya Florence Nightingale. Dia begitu punya hati memperhatikan orang yang sedang sakit. Orang yang sakit kalau tidak dirawat bagaimana? Maka dia menggerakkan banyak orang untuk turut memperhatikan dan merawat orang-orang yang luka di medan perang. Dan itulah yang kemudian menggerakkan ada profesi namanya perawat. Nah saudara, banyak hal yang kita terima dalam hidup ini yang kita sudah menganggap sepele begitu saja. Nah, orang-orang melihat kebaikan daripada orang Kristen. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat yang seperti itu. Dan itulah yang dikerjakan oleh komunitas yang kecil itu. Jadi mereka bukanlah komunitas super. Jadi mereka bukanlah orang-orang Kristen mula-mula yang super, yang kebal terhadap tekanan, kebal terhadap aniaya, kebal terhadap kesulitan. Mereka juga bergumul dengan iman mereka. Seakan-akan kalau kita melihat, oh mereka tidak pernah bergumul dengan iman mereka. Tidak, mereka juga bergumul. Mereka juga meragukan penyertaan Tuhan di tengah-tengah penganiayaan yang sedang mereka alami. Mereka hanyalah orang-orang sederhana yang berespon terhadap berita Injil, yang menerima Yesus dan berusaha menjalani cara hidup yang berbeda. Mereka sama seperti kita. Bergumul saudara sekalian. Compassion yang mereka tunjukkan itu pastinya bukanlah compassion yang berasal daripada natur mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Sinful person tidak mungkin memiliki natur seperti itu. Tetapi itu adalah natur yang keluar dari respon terhadap berita Injil. Saudara perhatikan. Ini adalah natur manusia baru yang keluar sebagai respon terhadap kasih Allah yang begitu ajaib. Jadi mereka meneladani Kristus yang memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Mereka mengikuti compassion daripada Allah di tengah-tengah dunia yang gelap dan kejam itu. Dan dunia ini memang gelap, dunia ini memang kejam. Kita tidak habis-habisnya melihat peperangan demi peperangan, penyakit demi penyakit. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa semuanya terjadi akibat daripada dosa. Dan penawar daripada dunia yang seperti ini hanyalah compassion. Compassion daripada Allah yang diwujudkan dengan nyata di dalam Kristus. Jadi saudara sekalian, role model daripada komunitas ini adalah Kristus. Betapa celaka jika gereja sudah melupakan Yesus. Betapa celaka jika gereja sudah tidak pernah mengkhotbahkan mengenai Yesus. Nah saudara sekalian, role model daripada komunitas ini, karena mereka memandang kepada compassion daripada Kristus. Komunitas ini hanya menjalankan, meneladani amanat agung daripada Yesus. Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang ku perintahkan, ku ajarkan kepadamu. Jadi inilah yang kita kerjakan. Kita mengikuti Yesus. Dan di dalam keadaan mereka sendiri yang begitu sulit, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami diskriminasi, tekanan ekonomi, bahaya kematian. Di tengah-tengah yang kesulitan yang hebat seperti itu, Tuhan memakai mereka. Tuhan memakai mereka untuk menghadirkan terang daripada Kristus di tengah dunia yang gelap. Tuhan memakai mereka untuk membawa air hidup kepada dunia yang sedang dahaga. Dan kepada mereka diberikan kekuatan yang begitu besar yang menopang mereka, yaitu kuasa Roh Kudus yang menyertai. Menyertai pemberitaan mereka tentang Yesus yang bangkit dan menang. Maka saudara sekalian, hari ini ketika sebagian kita merasa kita tidak mungkin melakukan sesuatu di tengah dunia ini. Saudara, biarlah kita mengingat bahwa kita memiliki berita Injil. Dan kita memiliki kuasa daripada Roh Kudus. Saudara, gereja memiliki apa yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Gereja memiliki berita tentang Sang Juru Selamat yang memberikan nyawanya bagi mereka yang tidak layak. Yang memberikan kasihnya bagi mereka yang tidak patut. Yang mati untuk musuh-musuhnya ketika mereka masih dalam pemberontakan terhadap dia. Gereja memiliki berita Injil. Dan gereja memiliki kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah roh yang hanya menghadirkan fenomena-fenomena saudara sekalian. Tapi Roh Kudus bekerja membawa orang kepada kesadaran akan pertobatan. Dan Roh Kudus yang memampukan orang-orang Kristen dengan setia menjalankan panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara sekalian, biarlah kita menghadirkan belas kasihannya di tengah dunia ini. Kita memperkenalkan akan good news itu, kabar baik itu, Injil itu. Saudara bisa memperlihatkan compassion, memperhatikan kesusahan orang lain, melakukan hal-hal yang even dianggap kecil, tetapi menjadi oase di tengah-tengah dunia yang dahaga akan penghiburan. Saya kadang melihat apa yang orang Kristen lakukan itu. Hal-hal yang mungkin orang tidak akan ingat, orang tidak akan mengenang mereka saudara. Saya
selalu sangat terharu itu melihat pelayanan dari Ibu Lincoln. Bagaimana Ibu Lincoln sendiri dia tidak menikah, tetapi dia memperhatikan begitu banyak anak-anak. Anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang orang tuanya bergumul untuk membesarkan mereka, untuk mendidik mereka. Orang melahirkan anak berkebutuhan khusus itu satu pergumulan yang sangat sulit, saudara. Tadi kita sama-sama mendoakan tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Orang tua membesarkan anak di dalam kemampuan mereka sebagaimana biasanya. Orang tua tahu kalau mereka tua, anak itu bisa memelihara mereka. Tapi bagaimana orang tua yang bergumul dengan membesarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus? Orang tua tidak tahu masa depan daripada anak itu. Ini satu hal yang jikalau bukan karena kekuatan daripada iman yang Tuhan berikan itu tidak gampang. Saya memperhatikan pelayanan Ibu Lincoln, ada beberapa kali pergi ke sekolah daripada Ibu Lincoln. Saya melihat bagaimana kasih Tuhan begitu nyata di tempat itu. Ada seorang anak remaja kami, kira-kira 10 tahun yang lalu. Anak ini badannya besar dan dia memang ada kebutuhan khusus. Dan kalau di sekolah selalu bikin onar. Jadi guru-guru selalu merasa ini anak nakal. Ini anak tidak bisa dididik, tidak bisa diasuh. Maka anak itu dimanapun masuk sekolah dikeluarkan. Masuk sekolah pindah, dikeluarkan lagi. Akhirnya orang tua sadar anak ini memang ada kebutuhan khusus. Maka dimasukkan ke sekolah dari Ibu Lincoln. Hari pertama di sekolah apa yang dia lakukan? Dia pecahkan kaca-kaca mobil guru-guru, saudara. Itu yang dia lakukan. Orang tua dipanggil. Dan mamanya datang. Mamanya mengatakan, anak saya akan dikeluarkan ya dari sekolah, Bu. Tapi Ibu Lincoln mengatakan tidak. Justru karena itulah anak ibu harus dididik di sekolah ini. Dan saya melihat anak itu perkembangan yang Tuhan pimpin. Sekarang dia mungkin sudah lulus kuliah di Taiwan ya. Ini bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang yang menghadirkan oase di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita hanyalah komunitas yang lemah, saudara. Saudara tidak dipakai Tuhan karena saudara kuat. Saudara tidak dipakai Tuhan karena saudara kaya. Saudara tidak dipakai Tuhan karena talenta saudara melampaui orang lain. Saudara dipakai Tuhan karena saudara lemah, tetapi saudara bergantung kepada Kristus yang memberikan nyawanya. Maka itulah yang menjadikan komunitas itu berbeda. Ketika Allah mau pakai, Allah yang akan menggerakkan, Allah yang akan menyediakan, dan Allah yang akan menuntaskan pekerjaannya melalui gerejanya, saudara. Ini istilah gereja ini sangat indah. Gereja ini bukan kita sekadar melihat gedung yang glamor, kita melihat ibadah yang penuh dengan pertunjukan yang spektakuler, tidak. Gerejanya hadir sebagai mempelai daripada Kristus sang mempelai pria. Gereja yang penuh dengan kelemahan, gereja yang penuh dengan kekurangan. Tetapi mengapa mereka bisa menggoncangkan dunia? Mereka hanya mengerjakan bagian yang Allah mau mereka kerjakan. Saudara sekalian, Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta. Allah tidak menuntut yang 5 talenta menghasilkan 10 talenta, 20 talenta. Tapi Allah mau dia setia, mengerjakan apa yang diberikan kepadanya. Dan yang 2 talenta Allah menuntut untuk dia memberikan sesuai apa yang Tuhan berikan. Tapi yang 1 talenta dia jahat. Dia mengatakan Tuanku jahat, aku tidak mau mengerjakannya. Aku mau tahan 1 talenta ini, aku kuburkan. Dan Tuhan berduka. Tuannya begitu marah karena dia tidak mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan di dalam keterbatasan dia. Di dalam kekurangan dia yang hanya punya 1 talenta itu. Nah saudara, kita ketika menghadirkan kerajaan Allah, kita menyampaikan dengan perkataan kita, tetapi kita juga menyampaikan dengan kehidupan kita, saudara. Kehidupan itu berbicara dengan begitu keras. Salah satu daripada 10 alasan mengapa orang pada zaman sekarang itu banyak menolak Injil. Di dalam bukunya Sam Chan mengatakan 10 alasan mengapa orang menolak Injil atau bersikap skeptis terhadap Injil. Salah satunya ialah karena mereka tidak melihat kehidupan daripada orang Kristen seturut dengan apa yang mereka katakan. Apakah engkau talk the talk and walk the talk? Apakah engkau berbicara dan engkau menjalani apa yang engkau bicarakan itu? Orang Kristen bicara begitu dalam teologi-teologi. Apalagi kita orang reform. Kita tidak kekurangan teologi kita. Kita tidak kekurangan doktrin. Kita tidak kekurangan kelas. Kita punya banyak sekali pembelajaran. Saudara buka YouTube. Begitu banyak apa yang saudara bisa pelajari. Tetapi pertanyaannya, do you walk the talk? Apakah kita menjalani apa yang kita katakan itu? Stanley, seorang yang diutus Tuhan untuk seorang yang diutus dari sebuah media besar di Inggris untuk mencari seorang misionaris bernama David Livingstone.
yang hilang jejak di Afrika. Maka Stanley diutus untuk cari Livingstone. Stanley ini dia seorang ateis. Dia seorang yang sangat percaya dengan pemikiran dia. Dia mengatakan, jangan coba-coba kristenkan saya. Saya tidak mungkin jadi Kristen. Saya sudah pegang ateis, saya tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia tahu, dia pergi mencari seorang namanya David Livingstone. Adalah seorang misionaris Kristen. Dan dia mengatakan, saya tidak mungkin jadi Kristen. Tetapi saudara tahu ketika dia berjumpa dengan Livingstone, dia pulang dari Afrika itu, dia menjadi seorang Kristen. Kenapa dia menjadi seorang Kristen? Dia mengatakan, David Livingstone tidak pernah berusaha untuk memaksakan saya menerima Injil. David Livingstone, kalau kita mungkin mengatakan, hey Stanley, you duduk sini ya, aku mau beritakan Injil sama kamu. Itu Stanley mengatakan, enggak saya mau mandi dulu. Enggak boleh, you duduk di sini dulu. Mulai daripada Kejadian mengatakan manusia itu diciptakan Tuhan baik jatuh dalam dosa. Lalu kita cerita bagaimana Tuhan kemudian mendatangkan nabi-nabi, mendatangkan raja-raja. Kita cerita tentang seluruh Injil. Sampai kemudian Stanley, sekarang pertanyaannya, terima Tuhan atau tidak? Tidak terima Tuhan masuk neraka, terima Tuhan masuk surga. Nah, seringkali kita berpikir bahwa penginjilan itu hanya semata-mata seperti itu. Tetapi Stanley mengatakan, aku lihat kehidupan Livingstone. Dan disitulah aku melihat Tuhan itu betul-betul ada. Tuhan itu betul-betul hidup. Maka saudara sekalian, biarlah ketika kita menerima Kristus. Dan di situ kita bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Biarlah Tuhan pakai hidup kita. Dengan mulut kita boleh menyatakan kabar baik itu. Dengan hidup kita meneladani compassion daripada Kristus yang bahkan memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dan biarlah seluruh hidup kita yang sementara Tuhan pakai untuk menjadi oase. Di tengah-tengah kantor yang mungkin begitu penuh dengan konflik, penuh dengan intrik, di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan kebencian, pertentangan satu dengan yang lain, di tengah-tengah daripada gereja yang mungkin sedang bergumul, di tengah-tengah relasi yang sedang rusak, biarlah Tuhan menghadirkan engkau dan saya menjadi oase, penghiburan kelegaan, bukan karena kita, tapi karena Kristus yang telah memberikan compassion itu. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur. Engkau telah membawa kami dari hidup yang sia-sia kepada hidup yang boleh mengenal Engkau. Tetapi biarlah kami bertanya, apa yang Engkau kehendaki kami perbuat ya Tuhan? Kami sudah menerima anugerah itu. Kami sudah menerima talenta itu. Bagaimana kami mengelola, bagaimana kami mengatur semuanya itu. Tuhan pimpin kami. Biarlah hidup kami yang singkat, terlalu singkat ini, Tuhan boleh ubahkan, Tuhan boleh pakai menjadi etalase daripada kasih karunia Tuhan. Menjadi oase dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mungkin saat ini kami berada di tengah-tengah keadaan kami yang sakit. Kami harus berada di antara orang-orang yang sakit. Mungkin kami sedang berada di tengah-tengah pekerjaan yang penuh dengan intrik, penuh dengan konflik. Kami berada di tengah-tengah daripada persekutuan yang penuh dengan permasalahan. Kami berada di tengah relasi-relasi keluarga yang begitu ada kebencian. Tapi Tuhan pakailah kami untuk menyatakan compassion itu. Menyatakan belas kasihan Tuhan. Menyatakan cinta daripada Tuhan. Sehingga orang pun boleh mengenal Engkau. Dan mereka rindu untuk datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Kami hidup dengan mata hanya tertuju kepada uang di depan kami. Apa yang bisa kami dapat supaya kami lebih kaya. Apa yang bisa kami dapat supaya hidup kami lebih nyaman. Apa yang bisa kami raup supaya kami lebih daripada orang lain. Kami lebih hebat, kami lebih jaya, kami lebih disegani daripada orang lain. Tuhan ampuni kami. Sebab itu bukan panggilan Tuhan atas hidup seorang percaya. Tolong kami dalam kelemahan kami untuk kami menghidupi hidup sebagai seorang Kristen. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.